rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat barokahnya kepada kita semuanya, sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatihi wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul satu kaum, mereka mengkaji ayat-ayat Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali Allah akan berikan kepada mereka 4 keutamaan, 4 keistimewaan. Yang pertama adalah malaikat rahmat akan mengelilingi kita. Kemudian sakinah, ketenangan, ketentraman akan diberikan Allah kepada kita. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Dan yang keempat adalah Allah akan membangga-banggakan kaum ini di hadapan penduduk langit. Mereka bergembira menerima kabar atau berita tentang majelis ilmu yang diadakan oleh satu kaum ini. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji salah satu surat yang penting dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Fil. Surat ini urutan di mushaf kita adalah ke-105 yang ada di juz 30 atau di juz Amma, yang mana surat-surat yang ada di juz Amma ini adalah dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu artinya adalah surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya dan diturunkan pada periode sebelum hijrah. Jadi surat ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat ini adalah bercerita tentang hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Secara umum seperti itu. Jadi surat ini bukan, ataupun kisah ya tentang Ashabul Fil itu bukan sababun nuzul ya. Jadi barangkali kita mempertanyakan apa latar belakang turunnya surat ini, maka jawabannya bahwa tidak setiap surat ataupun ayat yang dalam Al-Quran itu ada sebab turunnya. Jadi yang ada sebab turunnya itu hanya sebagian kecil saja, baik itu surat ataukah ayat. Nah, termasuk di surat Al-Fil ini cerita tentang Ashabul Fil itu bukan menjadi latar belakang turunnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Jadi cerita tentang pasukan bergajah itu bukan latar belakang turunnya surat ini, tetapi itu adalah konten, tema yang dijadikan pembahasan oleh surat ini. Jadi cerita tentang pasukan bergajah itu adalah tema yang disampaikan di dalam surat ini. Jadi bukan merupakan latar belakang turunnya. Baiklah, mari kita langsung membaca ya surat Al-Fil dan terjemahannya. Saya akan membaca, monggo yang offline bisa diikuti, yang online bisa diikuti, tetapi tetap di mute ya, tidak di on kan mic-nya supaya tidak mengganggu suaranya ya.
Mari kita baca bersama-sama untuk keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Kita artikan kata per kata supaya lebih jelas ya, kandungan yang ada di dalam surat ini. Alam taro, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan? Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimanakah fa'ala rabbuka, telah bertindak, telah berbuat Tuhanmu bi ashabil fil, kepada pasukan bergajah atau tentara bergajah. Alam yaj'al, bukankah dia Allah Ta'ala telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, tipu daya orang-orang kafir, pasukan bergajah tersebut fi tadlil, dalam kesia-siaan, tidak menemukan hasilnya. Wa arsala, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan alaihim, kepada mereka, kepada pasukan bergajah itu, tayran, yaitu rombongan burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim, burung-burung itu melemparkan kepada pasukan bergajah bihijaratin, dengan batu min sijil, yang terbuat dari tanah yang terbakar, batu yang sangat panas. Faja'alahum, maka dia Allah menjadikan mereka, pasukan bergajah tersebut, ka'asfin, seperti daun-daun makul yang dimakan oleh ulat. Itulah ya terjemahan kata per kata yang terdapat di dalam 5 ayat di surah Al-Fil ini. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat ya, monggo bisa diikuti di slide-nya masing-masing. Bagi yang offline bisa dibuka grup WA-nya, di-download PPT-nya supaya bisa komunikatif ya. Bagi yang online ya bisa lewat Zoom ya. Inilah 5 ayat yang terkandung di dalam surah Al-Fil. Jadi ayat pertama ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang tadi sudah kita artikan. Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimanakah Allah telah berbuat, Allah telah memperlakukan kepada pasukan bergajah. Yang nanti lebih jelas kita akan ikuti
Bagaimana kisahnya? Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu kesia-siaan, tidak menemukan hasil, gagal total, tidak berhasil merealisasikan rencana jahatnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka tayran ababil, yaitu rombongan burung yang berbondong-bondong ya. Jadi nama kata-kata ababil itu bukan nama burung ya, tapi itu adalah kata sifat, mensifati tayran, burung yang berbondong-bondong, jumlahnya banyak dari berbagai macam penjuru. Itulah tayran ababil. Tarmihim, burung tersebut melemparkan kepada pasukan bergajah tersebut bihijarotin, dengan batu min sijil, dari batu yang terbuat dari tanah yang sangat panas. Menurut Ibnu Abbas, sijil adalah batu yang bercampur tanah dan panas. Kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul kawaroki zara'in akalatul bahaim tsumma ramatihi, seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang-binatang peliharaan kemudian ditumpahkan ya, dimakan, dikunyah kemudian ditumpahkan. Apakah dalam bentuk dimuntahkan dari mulutnya ataukah berupa kotoran. Itulah kehinaan yang dialami oleh ashabul fil ini. Bapak-Ibu sekalian, slide berikutnya yaitu tentang penamaan surat ini. Mengapa disebut dengan surah Al-Fil? Dalam Al-Quran ada beberapa nama binatang yang dijadikan sebagai nama surat. Ada surah Al-Fil ini, yaitu gajah. Ada juga Al-Ankabut, laba-laba. Ada juga An-Naml, semut. Ada Al-An'am, yaitu binatang-binatang ternak. Ini dijadikan nama-nama atau judul dari surat ya. Ada juga yang bukan judul tapi menjadi konten isi daripada ayat-ayat yang kalau di total ada sekitar 21 nama binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan semuanya memiliki makna ya. Penyebutannya bukan penyebutan asal-asalan ya, tetapi penyebutan yang memiliki makna. Itulah ya, Al-Quran ini tidak ada yang sia-sia. Penyebutan sejenis binatang apapun itu memiliki makna, termasuk surah Al-Fil ini. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Mereka pada saat Rasulullah diutus, ini masyarakat Arab mengagung-agungkan syair atau puisi atau sastra. Maka datanglah Al-Quran, bahasanya bahasa Arab, mereka gampang memahaminya, tetapi tidak bisa menandinginya. Itu namanya mukjizat ya. Sesuatu yang bisa mereka tangkap dengan panca indera, tetapi mereka tidak bisa menandingi surat Al-Quran ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian wahai orang-orang kafir ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka coba datangkan seperti Al-Quran. Pasti mereka nggak mampu ya. Wa du'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggillah pimpinan-pimpinan kalian, orang-orang yang paling pintar untuk berkumpul, bermusyawarah, menandingi ayat Al-Quran, surat Al-Quran, pasti tidak mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah wa bil kafirin. Kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak mampu, maka takutlah kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ada yang mencoba membuat surat yang mirip ini. Mereka buat surat tandingan. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil,
Al-fi'lu jismuhu kabir wa anfuhu tawil. Ini kalau kita paham bahasa Arab isinya lucu ya, seperti anak TK ya. Gajah, apakah gajah itu? Gajah itu adalah badannya besar, belalainya panjang. Nah, ini nggak ada artinya ya. Mungkin dari sisi sajak ada sajak itu akhir ayat ya. Tapi dari sisi maknanya nggak ada. Nah, itulah bedanya antara Al-Quran dengan buatan manusia ya, jauh sekali. Al-Quran memiliki atau mengandung mukjizat, ada unsur tantangan, tapi tidak bisa ditiru oleh orang yang punya kemampuan dalam bidang sastra ini. Nah, jamaah sekalian, penamaan surat ini biasanya ada di ayat-ayat pertama, di awal surat, termasuk ini ya. Surat ini dinamakan surah Al-Fil karena dimulai dengan cerita tentang Ashabul Fil yang ada pada ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kata-kata al-fil di akhir ayat pertama. Jadi inilah yang dijadikan sebagai nama surat di dalam surat ini. Dan penamaan surat itu serta susunan mushaf Al-Quran ini sifatnya tauqifiyah ya. Bukan ijtihad daripada Rasulullah, bukan ijtihad daripada para sahabat, bukan ya. Yang mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu adalah sahabat Utsman bin Affan, tetapi itu berdasarkan petunjuk urutannya. Kenapa diawali dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu urutan surat-suratnya ayat pertama sampai 114 itu tauqifiyah, berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril ya. Surat ini dinamakan ini, urutannya di sini. Dan itu berdasarkan ya petunjuk Jibril, bukan berdasarkan waktu turunnya, bukan ya. Jadi surat Al-Fatihah tidak diturunkan pertama kali, sebagaimana surat An-Nas juga tidak diturunkan terakhir kali, bukan ya. Jadi urutan itu semata-mata disesuaikan dengan tema-tema yang tauqifiyah tadi ya, saklek petunjuk Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Termasuk ini surat Al-Fil diturunkan pada periode Mekah. Menurut Ibnu Katsir diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Kalau Al-Kafirun ada sababun nuzulnya, ada latar belakangnya, tawaran dari orang-orang kafir supaya Nabi Muhammad mau menyembah berhala 1 tahun, kemudian mereka mau menyembah Allah 1 tahun. Nah, ada pergantian begitu ya. Ini tidak boleh ya, tidak boleh mencampur adukkan agama ya. Itu ada di surat Al-Kafirun. Nah, setelah itu kemudian diturunkan surat Al-Fil ini, yang mana tidak ada latar belakangnya. Jadi surat ini adalah murni cerita tentang pasukan bergajah yang menyerbu kepada Mekah atau ke Ka'bah. Tidakkah kamu benar-benar mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu yang Maha Agung terhadap Abraha al-Habasyi, panglima orang-orang Yaman dan bala tentaranya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, jemaah sekalian, kandungan surat ini dijelaskan tentang cerita Ashabul Fil yang percaya diri dengan kekuatan. Mereka memiliki kekuatan, juga memiliki harta, dan kemampuan mereka untuk melakukan kekejaman dengan pasukan besar yang tidak terkalahkan. Jadi luar biasa. Pasukan militer mereka luar biasa, pada saat itu seolah-olah tidak terkalahkan. Kemudian Allah Ta'ala menghancurkan mereka semua tanpa terkecuali ketika hendak merobohkan Ka'bah. Mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil ilahi yang ada di dalam cengkraman kaki burung kecil. Dengan hal itu Allah menjadikan mereka seperti sisa-sisa tanaman pasca panen yang dimakan oleh hewan ternak dan ditebarkan oleh angin ke segala penjuru. Jadi pada saat diturunkan kerikil-kerikil ya, masing-masing burung itu
membawa 3 kerikil, 1 di paruhnya, 2 masing-masing di kaki kanan kirinya, dijatuhkan itu pas ada angin, sehingga karena mengandung api, apinya semakin berkobar ya, ketika batu-batu ini berjatuhan dan menimpa kepada semua orang. Tidak ada yang lewat, ada yang tertimpa dari kepalanya, kemudian keluar, mohon maaf ya, sampai belakangnya, sampai duburnya. Ada yang dari depannya keluar sampai ke belakangnya, ada yang dari samping keluar sampai sampingnya. Jadi menembus, ya, itulah luar biasa. Allah Ta'ala ketika ingin menghancurkan musuh-musuhnya itu tidak dengan kekuatan yang serba besar ya. Dulu Namrud ya, yang zalim pada saat itu, ya zalim, didakwai Nabi Ibrahim tidak mau dan menyiapkan pasukan yang banyak. Nabi Ibrahim juga ditantang menyiapkan pasukan yang paling banyak untuk menghadapi tentaranya Namrud. Maka Allah Ta'ala ketika ingin menghinakan Namrud itu tidak mendatangkan pasukan malaikat yang dahsyat ya, tidak, tapi mendatangkan pasukan nyamuk. Nah, jadi pasukan nyamuk itu menyerbu kepada pasukannya Namrud sehingga kocar-kacir sampai dia ketakutan dan meninggalkan medan peperangan saat itu, dikejar ya oleh Raja Nyamuk, masuk ke istananya, terus masuk ke kamarnya yang kedap udara, pokoknya kamar yang sangat steril, yang sangat privasi, yang penuh dengan berbagai macam lapisan pengamanan. Dia merasa aman di situ. Nah, tapi ternyata Allah Maha Kuasa, Raja Nyamuk bisa menyelinap ke dalam kamar ini dan akhirnya masuk ke hidungnya dan masuk ke otaknya Namrud. Di situ dia pokoknya tidak kuasa ya, didatangkan medis, dokter sepandai apapun tidak bisa mengobatinya. Keluarganya juga tidak bisa mengobatinya, sampai disuruh memukul-mukul kepalanya dan ya, akhirnya mati. Itulah seorang Namrud yang sangat zalim, dihancurkan hanya 1 ekor nyamuk saja. Faman yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memuliakannya. Maka hati-hati kita ya, tidak boleh menghina Allah Ta'ala, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayat Allah, menghina hadis, menghina syariat Islam, karena pasti dia nanti su'ul khotimah kalau dia nggak bertobat ya. Contoh di era kontemporer adalah Mustafa Kemal Atatürk, pendiri dan presiden Turki pada saat itu yang didewa-dewakan atau dihormati saat itu ya, yang bapak sekularisme ya. Jadi Mustafa Kemal ini entah sengaja atau tidak itu menghina ya. Mengapa ayat Al-Quran ada yang namanya surah At-Tin? Surat At-Tin, di situ ada tin, ada zaitun, ada apa? Mengapa disebutkan nama-nama tumbuhan ini ya? Jadi nggak tahu maksudnya apa ya. Tapi ada unsur-unsur meremehkan, maka akhir hayatnya itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Mustafa ini sakit kulitnya, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh ya, gatal, tapi gatal tingkat tinggi ya, mungkin stadium berapa gitu. Diukur sampai berdarah, bernanah, membusuk. Didatangkan ahli kulit dari berbagai penjuru tanah airnya di dunia, nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa mengobati ini, sampai membusuk dan keluarganya juga tidak mau mendekat, dan pada akhir hayatnya tidak mau menguburkan karena dia jenazahnya sudah busuk dan akhirnya dibawa ke bukit, dilemparkan di sana. Inilah orang yang meremehkan ayat Al-Quran, surat Al-Quran, dihinakan akhir hayatnya. Padahal kalau dia mau, itu justru obatnya itu dari surat yang diremehkan itu. Itu solusinya aslinya dari minyak zaitun. Jadi kalau dia menggunakan minyak zaitun, mengoleskan ke fisiknya, insya Allah dengan izin Allah, kalau dia bertobat tentunya ya, insya Allah dia akan diberikan kesembuhan.
Nah, tapi karena dia ada unsur meremehkan, ini hati-hati ya. Jadi lisan kita dengan syariat Islam, syariat Al-Quran ini walaupun mungkin kita belum paham ataupun mungkin tidak sreg ya, itu ditahan dulu lisan kita ya. Istighfar sambil bertanya kepada yang tahu, apa sih maknanya. Jangan langsung kita vonis, oh ini kok aneh, surat aneh, ataupun kita nggak sreg apa. Nah, hati-hati karena bisa jadi kita tadi kalau bahasa Jawanya kualat gitu ya, hati-hati ya. Nah, baik itu intermezzonya ya, ilustrasinya supaya kita tidak meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, inilah sepenggal kisah tentang Ashabul Fil, bahwasanya di Yaman itu ada seorang raja yang namanya Abraha bin Sobah al-Ashram al-Habashi. Ini aslinya dulu dari Habasyah, maka disebut al-Habashi. Barangkali kita bertanya-tanya, loh katanya raja di Yaman, kok al-Habashi ini bagaimana? Nah, panjang kisahnya, yang jelas pada saat raja di Habasyah akan ekspansi, itu mengirimkan ya 2 panglima andalannya ke Yaman. Jadi dikirimkan. Jadi Yaman itu kan berada di bawah Saudi ya, di selatannya Saudi. Kalau Habasyah, Ethiopia itu kan di seberangnya Laut Merah ya, di sebelah baratnya kan. Ketika kaum muslimin awal-awal hijrah sebelum ke Madinah, mereka ingin menyelamatkan keimanannya supaya tidak ditekan oleh orang-orang Quraisy, mereka berhijrah ke Habasyah selama 2 periode atau 2 kali. Ada di bawah pemerintahan atau di bawah pimpinan Utsman, dan juga ada di bawah, yang kedua di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Raja Najasyi ya, pada saat Rasulullah hidup itu ada Raja Najasyi yang pada akhirnya beliau beriman tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, yang memerintah pada saat Abraham masih hidup ini kakeknya Najasyi. Nah, jadi mengutus 2 panglima terbaiknya melakukan ekspansi, mengirimkan pasukan ke Yaman, dan akhirnya menang. Bisa takluk Yaman di bawah pemerintahan Habasyah. Nah, ketika waktu berjalan, 2 orang ini bersaing dan akhirnya Abraha yang dominan di sana, yang satunya terbunuh. Abraha menjadi eksis di sana, menjadi raja di Yaman ini. Dia mendirikan sebuah gereja besar yang bernama Al-Qulais di ibu kota Yaman, Son'a. Son'a ini ibu kota Yaman sampai sekarang. Ini memiliki tujuan untuk mengalihkan haji orang-orang Arab ke gereja tersebut. Jadi jemaah sekalian, tradisi haji ini sudah ada sejak dulu. Bukan hanya pada saat pemerintahan ataupun risalah Rasulullah, risalah Islam, tapi sudah ada sejak dulu. Mekah ini adalah tempat jujukan yang biasa dijadikan sebagai tujuan bepergian orang-orang yang ada di semenanjung Arabia. Mereka berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ritual haji versi mereka ya. Jadi jangan dibayangkan hajinya seperti kita. Mereka hajinya ini asal-asalan ya. Bahkan mohon maaf, ilustrasinya itu pada saat tawaf, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy itu tawafnya telanjang, nggak pakai baju. Dan kan saru ya. Tapi dipisah ya. Yang laki-laki siang, yang perempuan malam ya. Jadi mereka nggak saling bertemu. Itu karena ya mereka menganggap bajunya kotor. Nah, jadi Ka'bah itu identik dengan kesucian gitu ya, sehingga mereka ya melakukan tawaf seperti itu ya, tradisi yang tidak Islami lah ya. Tapi mereka ada sisi takdimnya, mengagungkan Ka'bah itu. Nah, sebagai bentuk pengagungan kan mereka punya berhala-berhala. Berhala-berhalanya ini bukan untuk disembah secara murni ya, tapi mereka bertujuan dengan menyembah berhala ini lebih mendekatkan kepada Allah. Nah, ini yang salah paham ya mereka. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilaihi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu tujuannya untuk takarruf kepada Allah. Ini salah ya, yang mereka lakukan adalah salah. Jadi banyak sekali berhala-berhala di sekitar Ka'bah, sampai ketika Islam datang itu juga masih banyak.
bahkan pada saat Nabi setelah hijrah juga masih banyak. Baru pada saat penaklukan kota Mekah, Khalid bin Walid disuruh untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi itulah tradisi haji sudah ada di bangsa Arab sejak zaman dulu. Jadi tujuan daripada Abraha membuat bangunan besar gereja ini untuk menyaingi eksistensi Ka'bah yang ada di Mekah, supaya mereka lebih tertarik ke Son'a. Son'a ini di sana agamanya Kristen Nasrani. Nah, pada suatu malam ada seorang lelaki dari Bani Kinanah, ini dari suku Quraisy, yang mohon maaf ya buang hajat di dalam gereja tersebut. Dan kejadian ini membuat sang raja marah. Dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah sebagai balasan dari kejadian tersebut. Ada yang mengatakan versinya ada pemuda yang masuk kemudian menghancurkan atap-atapnya, dinding-dindingnya, dan bahkan sampai membakarnya. Ini riwayat yang berbeda-beda ya. Selain itu pada dasarnya memang jadi sebenarnya dia sudah punya keinginan jahat, kemudian dibalas oleh orang-orang Quraisy ini, maka amarahnya semakin membara tadi ya. Pada dasarnya dia ingin menaklukkan Mekah untuk menghubungkan Yaman dengan negeri Syam, serta memperluas negeri Nasrani. Jadi orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab pada umumnya, itu mereka biasa melakukan perjalanan ya, yang diabadikan di surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itulah ila fihim, kebiasaan mereka apa? Rihlatasyita'i wassaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka biasa ke Yaman, ke daerah selatan. Musim panas mereka ke Yaman, ke Syam ya, ke arah utara. Syam ini adalah negeri yang sekarang terbagi menjadi Palestina, ada Yordania, ada Libanon ya, ada juga ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 yang terbagi ya, ada Palestina, Libanon, Yordania, kemudian apalagi Mbak satunya itu. Kalau Israel nggak diakui ya. Jadi terbagi, itulah negeri Syam ya, yang sekarang ini terbagi menjadi beberapa negeri itu. Itu dulu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Nah, sama sekalian, akhirnya Abraham menyiapkan pasukan yang disebut dengan pasukan bergajah ya, Ashabul Fil. Dia menaiki gajah yang terbesar, yang dinamai, namanya bagus namanya Mahmud ya, yang terpuji. Tapi ya penggunaannya ya yang tidak benar ini. Ada beberapa versi riwayat ya berbeda-beda, biasalah ya, dalam sejarah itu berbeda-beda jumlahnya, tempatnya, waktunya, tokohnya berbeda, itu mudah-mudahan ya tidak mengkaburkan pemahaman kita ya. Jadi ada yang mengatakan 12 gajah, ada yang mengatakan 1000 ya, Allahu a'lam sejauh mana kebenarannya. Yang jelas dia menaiki gajah yang terbesar yang dinamai dengan sebutan Mahmud. Maka warga Arab berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan Ka'bah sebagai simbol eksistensi mereka itu. Dzun Nafar sebagai tokoh pada saat itu berusaha, seorang pemuda yang gagah berani, melawan dengan pasukannya, tapi ternyata kalah. Kemudian ada lagi tokoh pemuda yang lainnya yang bernama Nufail bin Habib, bersama dengan pasukannya selama 2 bulan berturut-turut berperang melawan pasukan Abraha, ternyata masih kalah. Bahkan Nufail bin Habib ini menjadi tawanan, ditawan oleh Abraha, dan sebagai kompensasinya dia dimintai jasa menjadi tour guide-nya atau menjadi penunjuk jalan untuk ke Hijaz. Karena perjalanan dari Son'a, dari Yaman ke Hijaz ini kan jauh. Hijaz itu kawasan semenanjung Mekah dan sekitarnya ya, itu disebut Hijaz pada saat dulu. Maka pada saat itulah
novel ini dimanfaatkan pengetahuannya untuk menjadi menjadi guide ya, menjadi leader atau menjadi penunjuk jalan yang bisa mengantarkan mereka untuk mendekat ke arah Mekah. Ini kurang lebih Bapak-Ibu sekalian pada saat Ashabul Fil ini sampai di kota Al-Mughammas. Ini petanya bisa dipersani di PPT-nya masing-masing. Al-Mughammas ini adalah sebelah timur kota Mekah. Ini adalah Haditsatul Fil yang ada tanda lokasi ini ya, itu adalah kejadian peristiwa Ashabul Fil ini. Ini sudah melakukan perjalanan dari zona akan di sini ya. Dari arah selatan ini mereka sudah perjalanan sudah sangat jauh dan sudah hampir mendekati Mekah. Tetapi pada saat itu Abraha turun ya. Turun dari gajahnya. Ini kurang lebih pemandangannya ini pemandangan sekarang bukan dulu ya yang sebelah kanan ini ya. Kurang lebih pemandangan Al-Mughammas lingkungannya seperti ini. Dan nanti di akhir slide itu saya sampaikan ada video kondisi sekarang Al-Mughammas itu daerahnya bagus, daerahnya subur. Jadi pada saat itu Ashabul Fil ini ya namanya orang kafir ya, pasukannya beringas merampas kekayaan yang dimiliki oleh warga Mekah. Di antaranya ada 200 unta milik Abdul Muthalib. 200 unta ya yang dirampas oleh pasukannya Abraha ini. Abraha mengutus seorang juru bicaranya ataupun sebagai dutanya yaitu Hanatoh Al-Himyari untuk menangkap warga Quraisy yang paling terhormat, tokoh yang paling disegani yaitu Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Nah, pada saat Abdul Muthalib ditangkap, dihadapkan kepada Abraha, maka Abdul Muthalib meminta kembali haknya. Saat itu Abraha sempat emosi ya. Wahai Abdul, menghormatilah kepada mereka duduk di permadani sebagai bentuk penghormatan kepada tamunya ini. Dan Abdul Muthalib ketika minta itu Abraham mengatakan, bagaimana kamu ini? Kami ini mau menyerang Ka'bah, tempat yang kalian hormati, kamu kok lebih mementingkan milikmu sendiri, kok ngurusi untamu. Nah, ini perkataan Abdul Muthalib ini ya. Aku adalah pemilik unta itu. Dan rumah itu adalah Ka'bah yang disebut Baitullah ya, rumah Allah, itu ada pemiliknya. Allah nanti sebagai pemilik Ka'bah itu yang akan menjaga Ka'bah itu. Kalau kamu macam-macam, Allah yang menjaganya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi rumah itu sudah ada yang memilikinya Allah Ta'ala sebagai Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah yang akan menjaganya tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Intinya seperti itu. Maka jamaah sekalian, saat itu warga Quraisy diperintahkan oleh Abdul Muthalib untuk keluar rumah semuanya, supaya mereka tidak kena serangan dari Abraha dan pasukan bergajahnya. Mereka keluar rumah dan berlindung di bukit-bukit Mekah. Jadi Mekah ini kan semacam lembah ya, lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi kalau berada di, jadi Ka'bah ini pas ya berada di lembah tersebut, sehingga pada saat banjir atau apa pernah ya beberapa kali kena banjir juga Masjidil Haram ini. Jadi orang-orang Quraisy diperintahkan untuk keluar rumahnya membawa harta dan juga apa yang mereka tempat ataupun barang-barang yang mereka berharga yang mereka miliki, ya disuruh membawa ke tempat-tempat tinggi. Maka Abdul Muthalib dan warga berdoa ya, dan sambil memegang pintu Ka'bah berdoa, ya Allah, sesungguhnya ada seorang raja yang zalim, Abraha dan seterusnya ingin datang ke sini menghancurkan rumahmu, maka hancurkanlah mereka. Tunjukkanlah kekuasaanmu kepada mereka ya Allah. Ya, seperti itulah intinya ya. Jadi memohon kepada Allah Ta'ala supaya
melindungi Ka'bah ini dan menghancurkan pasukan tersebut. Nah, tadi ada tokoh pemuda yang dijadikan tawanan ya oleh Abraha ini. Namanya Nufail bin Habib ini. Ini masih ada di pasukan ini. Masih ada di pasukan Abraha. Dia datang pada saat Abraha itu barangkali yang menunaikan hajatnya, terus rajanya gajah ini yang bernama Mahmud itu dipegang telinganya oleh Nufail bin Habib ini sambil berbisik, "Wahai Mahmud, kembalilah kamu ke tempat asalmu sana, ke Son'a, ke Yaman sana. Jangan teruskan, jangan mau untuk melangkahkan kaki ke Mekah, ke Ka'bah, jangan mau, balik sana." Nah, ternyata ketika dilepas ya, betul ya, bisikannya itu ya tentunya dengan izin Allah ya. Gajahnya mogok. Kalau mau diarahkan ke Mekah, ke Ka'bah ini nggak mau. Tapi kalau ke arah lain, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, kembali ke Son'a, mau. Ini kan aneh ya. Akhirnya Nufail ini lari ya. Dia lari menyelamatkan dirinya bergabung dengan warga Quraisy yang lain. Nah, saat itulah Allah Ta'ala mengirimkan pasukan burung, yaitu tayuran ababil ya, pasukan burung yang berbondong-bondong dari segala macam penjuru itu sambil membawa batu kerikil yang panas. Dan saat itu warga Quraisy menyaksikan dari atas bukit, termasuk dari Gua Hira. Gua Hira ini posisinya berada di atas kota Mekah, sehingga Nabi sering dulu bertahanus ya, menyendiri di Gua Hira untuk bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat Mekah yang saat dulu masih jahiliyah. Nah, warga Quraisy menyaksikan itu, bagaimana mereka bertumbangan, hancur, dilempari batu oleh burung-burung ini. Maka saat itulah selesai, ya, ada yang langsung mati dan ada yang buta, ya, buta, dan ada yang bisa kembali. Termasuk si Abraha ini dalam beberapa versi riwayat, dia tidak langsung mati, tapi dia tumbang dan satu demi satu anggota tubuhnya lepas, jarinya lepas, pergelangan tangannya lepas, terus dia berjalan sedikit demi sedikit sampai ke Son'a. Dia tubuhnya terbelah dan hatinya, jantungnya sampai keluar dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah yang sangat hina. Itulah akhir kehidupan seorang Abraha. Jadi ada bahkan yang sampai masih bisa hidup, jadi dia buta tapi tidak mati, sehingga bisa menjadi saksi sejarah, menjadi saksi sejarah tentang kejadian penyerangan Ashabul Fil ke Ka'bah itu. Jadi akhirnya ketika mereka sudah banyak yang lari, warga Quraisy turun dari atas bukit dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Ini memang kebiasaan orang-orang sejak dulu ya. Ketika mereka mau perang itu apapun dibawa, ya. Perhiasan, emas, macam-macam ya, itu dibawa, sehingga kalau kalah ya sudah jadi ghanimah untuk musuhnya. Nah, pada saat orang-orang Quraisy berperang melawan Nabi di perang Badar, mereka kalah juga, ghanimahnya diambil kaum muslimin. Saat banyak ya, apapun peperangan, nah, ketika kaum muslimin menang maka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Dan termasuk Abdul Muthalib ini mendapatkan emas sepenuh lubang, nggak tahu sebesar apa lubangnya ya, artinya sangat banyak sekali. Teman sekalian, mari kita lanjutkan tafsir dan penjelasan. Ini saya ambilkan dari kitab tafsir yang dinamakan At-Tafsir Al-Munir ya, karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, seorang ulama karismatik dari Syria. Beliau sudah almarhum, yang ahli dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih. Dan juga saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, jadi supaya kita referensinya jelas. Nah, ini yang banyak saya ambil dari tafsir Al-Munir. Ketika beliau mengatakan, mentafsirkan At-Tafsirul Bayan pada ayat yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah kamu benar-benar mengetahui, seakan-akan kamu benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu yang Maha Agung lagi Maha Mampu kepada Ashabul Fil. Allah telah menghancurkan mereka dan melindungi Ka'bah.
Tidakkah kaummu seharusnya beriman kepada Allah? Sebagian orang dari mereka telah menyaksikan peristiwa tersebut. Sekelompok orang Nasrani kebangsaan Ethiopia yang menguasai Yaman datang ke Hijaz untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka telah mendekati kota Mekah dan tidak memasukinya, Allah mengirim sekumpulan burung yang membawa batu dan melemparkannya ke mereka hingga mereka mati. Ini disebut peristiwa ini adalah irhas ya. Irhas itu seperti mukjizat. Tapi bedanya apa? Kalau mukjizat itu kan ketika Nabi sudah menjadi Rasul ya. Hal luar biasa, kejadian luar biasa yang dimiliki oleh seorang Nabi dibuktikan kepada kaumnya untuk membuktikan kebenaran risalahnya, itu mukjizat. Kalau karomah itu untuk wali. Nah, kalau pada saat Nabi sebelum diutus itu namanya irhas, zamannya irhasat. Kejadian luar biasa yang terjadi untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini peristiwa yang sangat masyhur ya. Orang-orang Arab dulu mereka sudah punya nama-nama bulan. Jadi bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulqa'dah, 12 bulan dulu sudah ada sejak dulu. Kemudian tanggal-tanggalnya juga sudah ada. Tetapi yang belum ada itu bilangan tahunnya. Itu belum ada. Sejak dulu mereka belum memiliki bilangan tahun. Nah, peristiwa Ashabul Fil ini dijadikan sebagai momentum tonggak sejarah tentang terjadinya hal-hal lain yang penting. Jadi kalau kita pernah belajar Sirah Nabawiyah dulu ya, barangkali di SD atau di MI atau di pesantren, itu Nabi lahir pada tahun gajah ya, Amul Fil. Kenapa tahun gajah? Karena memang peristiwa yang ada itu yang terbesar dan yang paling populer ya peristiwa ini. Tidak ada angkanya tahun berapa, yang enggak ada. Yang ada angkanya itu misalnya kalau kejadiannya 5 tahun sebelum tahun gajah, 10 tahun sebelum tahun gajah, ataupun kalau pasca kejadian berarti tahun gajah ini berarti semacam maulid ya. Maulid itu adalah waktu kelahiran Nabi. Nah, itu dijadikan juga sebagai tonggak. Nabi usia berapa? Itu adalah dari peristiwa tahun gajah ini. Yaitu kalau dari Masehi ada mengatakan 570 atau ya ada mengatakan 571 Masehi. Allah alam ya. Sejauh mana tingkat kebenarannya dari perbedaan ini. Jadi itu adalah sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Ada juga peristiwa yang lainnya menurut beberapa versi bahwasannya istana-istana yang ada di Romawi bergetar, kemudian bangunan-bangunan yang ada di Kisra, di Persia, singgasananya Raja Persia juga bergetar dan lain-lain. Allah alamnya itu biasanya dibahas pada saat memperingati Maulid Nabi ya. Dan termasuk diantaranya yang paling valid ini adalah tentang hancurnya pasukan bergajah yang ingin merobohkan Ka'bah saat itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan daya mereka itu sia-sia? Allah merusak rencana mereka. Maksudnya, tidakkah kamu melihat Tuhanmu menjadikan rencana dan usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah dan membantai penduduk Mekah itu menjadi kerugian. Mereka tidak sampai ke Ka'bah dan tidak mencapai maksud tujuan yang telah mereka canangkan, tetapi mereka telah dihancurkan Allah Ta'ala. Kata-kata dalam ayat itu yaitu kaidahum, kalau dihilangkan kata gantinya maka menjadi al-kaidu. Al-kaidu itu artinya adalah sebuah keinginan yang sangat membahayakan pihak lain yang dilakukan secara rahasia. Jadi mungkin kalau bahasa kita rencana busuk atau konspirasi, mungkin seperti itu ya. Itulah rencana jahat yang mereka miliki, yang dirahasiakan. Itu namanya al-kaidahum. Al-kaidu atau alam yaj'al kaidahum.
rencana buruk mereka. Di surat yang lain bisa kita baca ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhluhum ruwaida. Ada yang ingat ini surat apa? Sering juga kita baca, mungkin kita jadi makmum atau kita mengimami sholat, ya itu kita baca di akhir surat At-Tariq. Nah, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu melakukan rencana buruk kepadamu wahai Muhammad. Wa akidu kaida, dan aku pun juga membalas rencana buruk mereka. Ini tafsirnya panjang, tapi intinya begini ya. Kita diberikan pelajaran Allah Ta'ala lewat Rasulnya ya. Allah mengajarkan kepada Rasulnya, kalau disakiti oleh orang-orang kafir itu nggak perlu dibalas ya. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Kalau kita disakiti oleh orang lain, baik itu sesama muslim atau orang kafir, nggak perlu dibalas. Karena Allah memberikan jaminan tadi, wa akidu kaida. Allah tidak mengatakan sesungguhnya mereka itu melakukan tipu daya kepada Muhammad, maka balaslah tipu daya mereka. Allah nggak mengatakan begitu. Allah nggak menyuruh membalas tipu daya tersebut. Tapi Allah ibaratnya mengcover ya, menghandle pembalasan tersebut dengan mengatakan wa akidu kaida, dan akulah yang membalas tipu daya mereka itu wahai Muhammad. Luar biasa, ini ayatnya sangat dalam maknanya ya. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tidak nyaman ya dari orang kafir atau sesama muslim ya, kita bersabar ya, kita doakan semoga yang bersangkutan mendapatkan petunjuk, bisa insaf dari kesalahannya, sudah kita serahkan pada Allah. Allah nanti yang akan memperlakukan orang itu. Kalau dia bertaubat, insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau dia terus dalam kezalimannya, maka akan dibalas dengan balasan yang sangat dahsyat dari Allah Ta'ala. Jika kaummu telah mengetahui masalah ini, hendaknya mereka takut akan siksa semisal yang akan ditimpakan Allah kepada mereka, selagi mereka tetap kafir terhadap Allah. Ini kan ketika Rasulullah masih hidup, sudah ini ya, pada saat turunnya surat ini ya. Wahai Muhammad, bukankah orang-orang kafir Quraisy itu mereka, kalau mereka belum lahir, kan bapaknya pernah cerita, ibunya pernah cerita, bagaimana mereka melihat tadi itu kan, mereka ada di gunung-gunung dan menyaksikan sendiri kekuasaan Allah Ta'ala, menghancurkan pasukan bergajah yang sangat dahsyat saat itu, mereka nggak ada artinya. Nah, ini orang-orang kafir yang menentangmu ini, wahai Muhammad, kenapa mereka tidak mengambil pelajaran dari yang pernah terjadi, yang bisa mereka saksikan secara langsung dulu, atau mungkin dari bapaknya, dari ibunya yang pernah mengalami hancurnya pasukan bergajah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Allah menggambarkan bahwasannya siapapun yang menentang Islam, yang menentang Rasulullah, menentang kebenaran, itu akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh ashabul fil seperti itu. Nah, ayat yang ketiga dan keempat, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari dengan batu dan tanah yang dibakar. Allah mengutus kepada mereka sekelompok burung hitam. Burung-burung tersebut datang dari arah laut dengan bergelombang. Setiap burung membawa 3 kerikil, 2 kerikil di kaki kanan kirinya dan 1 kerikil di paruhnya. Jika kerikil tersebut mengenai sesuatu, pasti akan menghancurkannya. Kerikil tersebut berasal dari tanah yang membatu sebesar biji hims, di atas ukuran biji adas, kacang ya, kacang adas. Ini kacang-kacangan, jadi kecil ya. Jika salah seorang dari mereka terkena kerikil tersebut, mereka akan mengalami sakit cacar air disertai dengan demam tinggi hingga mereka mati. Ini memang betul kejadiannya ya, tidak sebagaimana misalnya pengertian dari sebagian orang orientalis misalnya bahwasanya ini semacam virus ya ataupun penyakit-penyakit menular dan macam-macam, bukannya. Ini memang secara real kejadiannya seperti itu ya. Ada burung-burung yang melempari batu-batu dengan real sebagaimana
yang masyhur di kalangan mereka ya pada saat dulu ya, tidak dibelokkan maknanya dengan makna-makna yang lain. Sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat yang disebut faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka sia-sia seperti daun tanaman atau pohon ketika dimakan hewan. Lantas dikeluarkan lagi dalam bentuk kotoran, kemudian menghancurkan mereka semua. Imam Bukhari yang meriwayatkan ketika pada hari Hudaybiyah, jadi umrah Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriah. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan pada tahun ke-6 Hijriah beliau mau melaksanakan umrah. Nah, maka tercegat di Hudaybiyah karena orang kafir tidak mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Itulah ya, terhalangi di situ, mereka nggak jadi umrah dan mereka akhirnya tahallul untuk membatalkan umrahnya. Dibatalkan ya. Dan pada saat Rasulullah berada di Hudaybiyah mendekati lembah tempat bertemu dengan orang-orang Quraisy, unta beliau yang namanya Qaswa itu berlutut. Lantas orang-orang Quraisy menyuruhnya bangun, tetapi unta tersebut tidak bergeming dan tetap berlutut. Mereka berkata, Qaswa enggan untuk bangun. Lantas Rasulullah bersabda, Qaswa tidak enggan. Itu bukan kebiasaan dia, akan tetapi dia tercegah sebagaimana gajah dulu tercegah. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah mereka bertanya sebuah pertanyaan kepadaku pada hari ini, di mana mereka mengagungkan hurumat Allah. Hurumat ini adalah bulan-bulan haram yang tidak boleh dilakukan peperangan di situ, yaitu 4 bulan di bulan-bulan Hijriah ya. Ada bulan Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram yang 4 bulan haram. Tidaklah mereka mengagungkan 4 bulan haram itu, melainkan aku pasti akan menjawabnya. Kemudian beliau menyuruh unta tersebut berdiri, lantas unta itu pun berdiri ya atas perintah Rasulullah dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda pada peristiwa Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Beliau berdiri, tidak ada perlawanan memang ya. Pasukan kaum muslimin 10.000 dari Madinah datang ke Mekah, tidak ada perlawanan karena orang kafir Quraisy tidak siap perang ya. Mereka menyerah, mengangkat tangannya bertanda menyerah dan tidak ada satupun pertumpahan darah yang terjadi. Ada orang-orang kafir yang nggak mau masuk Islam lari ke daerah Taif dan sekitar Mekah yang tidak mau masuk Islam. Bagi yang berlindung di Masjidil Haram aman, di rumah Abu Sufyan aman, bahkan di rumah masing-masing pun mereka aman. Tidak ada yang dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah dan melaksanakan sholat kurang lebih 8 rakaat ataupun 4 rakaat ya di sana di dalam Ka'bah. Dan kemudian beliau mengumumkan kepada orang-orang, innallaha habasa an Makkah al-fil wa sallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innahu qad 'atat hurmatuha al-yauma ka hurmatiha bil amsi ala fal yuballigh asyahidul ghaib. Sesungguhnya Allah telah mencegah pasukan gajah untuk masuk kota Mekah dan dia telah memberikan kekuasaan penuh atas kota Mekah kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Pada hari ini kehormatan Mekah telah kembali seperti dulu, maka hendaknya orang yang hadir saat ini memberitahu hal ini kepada orang yang tidak hadir. Nah, inilah biasa disampaikan beliau pada saat Fathu Mekah ini. Kemudian pada saat Haji Wada, beliau berkhutbah di Padang Arafah. Itu setiap statementnya yang penting-penting beliau menyampaikan ala fayuballigh asyahid al-ghaib. Sampaikanlah orang yang datang kepada yang tidak datang. Dari sini saya secara pribadi menyimpulkan bahwa ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Kita hadir
di majelis ilmu itu amanah. Maka apa yang sampai di sini sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kalau kita nggak bisa menyampaikan secara verbal langsung, paling tidak catatannya, atau mungkin sekarang zaman modern ya, rekamannya kita share, kita men-share materi, itu adalah menunaikan amanah. Jadi saya ada Ustadz menyampaikan materi tafsir Al-Fil, saya karena terlalu cepat menyampaikan nggak sempat nyatet misalnya, tapi ini PPT-nya ada di share. Nah, misalnya begitu ya, itu sudah berpahala panjenengan ya. Oh ini rekaman, insya Allah nanti saya edit dalam video, saya tayangkan di channel saya, ada Inhana TV, itu channel khusus ya untuk dakwah saya, ada 550 video di situ, panjenengan bisa memilih tema tafsir, ada hadis, ada akhlak, ada masalah fikih, ada kisah-kisah para nabi, ada tazkiyatun nafs dan banyak sekali di sana. Monggo itu bisa dibuka ya untuk menambah khasanah. Nah, termasuk ini. Dari mana ilmu itu amanah? Dari sini dalilnya. Fayuballigh asy-syahid, sampaikanlah orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Maka ilmu itu akan menjadi yuntafa'u bihi. Ilmu akan menjadi bermanfaat ketika kita sampaikan. Dulu belum ada alat komunikasi, belum ada alat telekomunikasi, tapi Islam sampai ke kita. Nah, itu karena jasa para ulama yang menyampaikan risalah Islam sampai ke kita ya. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Berikutnya ini masih kita ambil dari tafsir Al-Munir ya, karangan Wabah Zuhaili. Al-fiqhu awil fiqhul hayati awil ahkam, fikih kehidupan dan hukum-hukum. Yang pertama, meskipun khitab, apa khitab itu? Khitab itu adalah seruan, pembicaraan ya, redaksi. Meskipun redaksi surat ini ditujukan kepada Rasulullah, kan tadi alam taro ya, taro itu dalam perspektif bahasa Arab ya, itu adalah tidakkah engkau melihat? Engkau itu adalah Rasulullah ya. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran ada kata-kata kul, siapa? Ya Rasulullah. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, siapa perintahnya? Untuk Rasulullah, tapi bukan untuk pribadinya, namun untuk kita semuanya ya, untuk umatnya. Yakni tidakkah kamu mengetahui apa yang telah terjadi dengan pasukan bergajah? Maksudnya sungguh kalian telah mengetahui hal itu, kalian pun mengetahui kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, lantas mengapa kalian tidak beriman? Jadi jemaah sekalian ya, setelah hancurnya pasukan bergajah itu, pamor ya, citra orang Quraisy di hadapan kabilah-kabilah ini semakin terhormat ya. Wah, luar biasa ini ya. Orang-orang Quraisy ini dilindungi Allah. Mereka mau diserang pasukan tapi hancur pasukannya. Jadi citranya, pamornya semakin tinggi, gengsinya itu semakin tinggi di hadapan kabilah-kabilah se-Jazirah Arab saat itu. Nah, luar biasa. Allah memberikan kemuliaan. Kenapa kalian belum mau beriman kepada Rasulullah begitu ya? Dua, peristiwa tersebut menunjukkan kekuasaan Allah yang menciptakan alam semesta, juga menunjukkan ilmu dan hikmahnya, serta menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat boleh datang lebih dahulu dari waktu bi'tsah, pengutusan sebagai Rasul, sebagai penguat kenabian para Rasul yang disebut dengan irhasot tadi ya. Yang tepatnya adalah irhasot. Oleh karena itu, para ulama berkata, ini puisi ya, puisi, awan senantiasa mengiringi perjalanan Rasulullah. Abu Hayyan berkata, pemalingan musuh dalam jumlah besar pada tahun kelahiran Nabi merupakan tanda-tanda kenabian beliau. Kedatangan burung-burung yang dengan sifat-sifat yang telah diceritakan merupakan khawariqul adah, yaitu luar biasa, menyalahi kebiasaan. Mukjizat bisa datang lebih dulu di tangan para nabi alaihissalam. Allah telah mengalahkan rencana mereka dengan pasukan yang paling lemah, yaitu burung yang secara kebiasaan tidak mampu untuk membunuh. Maksudnya burung yang kecil sebenarnya secara alamiah tidak mampu melawan
manusia, apalagi jumlah pasukan yang banyak ya. Tapi atas kuasa Allah, burung dengan kerikil masing-masing itu bisa membunuh pasukan yang besar. Nomor 3, kisah tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memuliakan Ka'bah, juga memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy dengan cara menaklukkan musuh mereka. Dengan demikian seharusnya mereka segera beriman kepada risalah Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah, dan bersyukur atas segala nikmat yang Dia berikan. Yang lebih konkret itu di surat Quraisy ya, falyaqudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu pemilik Baitullah, yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut ya. Ini logika pragmatisme kalau dalam ilmu politik ya. Jadi kalau orang itu sudah diberikan makan minum, sudah kenyang, kemudian keamanannya sudah dijamin, sudah nggak ada lagi. Dia sudah nyaman ya, di rumahnya nyaman, sudah kenyang, aman, tidak ada mengganggu, sudah. Itu standar kehidupan kesejahteraan di dua sisi itu. Dari sisi makanan minumnya terjamin, keamanan terjamin, sudah. Sebenarnya tugas pemerintah dua itu saja ya. Memberikan fasilitas kepada masyarakat supaya mereka mampu secara ekonomi mandiri, dan keamanan itu dijamin, sudah. Kalau yang lain-lain itu bisa mengikutinya ya. Yang keempat, pengutusan burung untuk menghancurkan pasukan gajah merupakan irhas bagi Nabi Muhammad setelah diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Maka tidak dibutuhkan lagi sebuah irhas, yang ada adalah mukjizat. Oleh karena itu Hajjaj ini ada seorang panglima ya, yang dolim saat itu, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu tidak diberi azab karena telah menghancurkan Ka'bah. Itu juga karena dia tidak sengaja untuk menghancurkannya, akan tetapi dia bermaksud dengan hal yang lain, yaitu membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi memang ini ceritanya panjang ya, ada konstelasi politik di kalangan para pimpinan kaum muslimin. Nah, maka Hajjaj yang saat itu sebagai panglimanya dari Yazid bin Muawiyah ya, itu sangat zalim, itu memburu dan membunuh Ibnu Zubair yang saat itu bersembunyi di Mekah. Ini ceritanya panjang dan tidak bisa kita ceritakan sepotong-sepotong ya. Itu perlu ada kajian khusus. Dan kita ketika membahas perbedaan pendapat di kalangan generasi dulu, kita tetap husnudon ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, dan mereka sebenarnya adalah banyak hikmah yang ada di balik itu ya, walaupun barangkali kita belum bisa menjangkaunya, tetapi kita tetap husnudon. Generasi sahabat adalah generasi terbaik, berikutnya tabi'in, dan pengikut tabi'in itu adalah 3 generasi terbaik. Kalau ada kekurangannya, itulah manusia ya, sahabat juga manusia, tabi'in juga manusia, tetapi mereka jauh lebih baik daripada kita, manusia akhir zaman ini. Kelima, kehancuran mereka pasca dihujani batu oleh burung-burung digambarkan dalam gambaran yang sangat buruk dan hina. Itu menunjukkan kehinaan dan kekufuran mereka, kecilnya jiwa mereka, dan tidak berharganya mereka di sisi Allah Ta'ala. Gambaran tersebut ibarat daun yang kering atau biji-bijian yang disapu bersih oleh angin, serta dimakan oleh hewan-hewan, lantas dikeluarkan kembali berupa kotoran, yakni seperti kotoran hewan. Jadi sangat-sangat hina. Hal itu juga menunjukkan kehancuran mereka secara menyeluruh. Allah hendak menyerupakan kehancuran mereka dengan cerai-berainya bagian-bagian dari kotoran hewan. Hanya saja tasbih atau penyerupaan ini berdasarkan metode Al-Quran yang memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi. Itu sebagaimana firman Allah dalam menyerupakan Nabi Isa dan ibunya, kana ya'kulanit to'am. Jadi Al-Quran itu ada kiasan-kiasan ya. Antara Nabi Isa dan Nabi Adam ini memiliki kemiripan ya. Jadi Allah dalam hal ini membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, yaitu menuhankan Isa, yang sebenarnya sama-sama
sebagai manusia, sebagai seorang rasul. Ada kesamaan antara Nabi Isa dan Nabi Adam, bahkan Nabi Adam nggak punya bapak ibu. Ya, Nabi Isa tetap masih punya ibu. Nabi Adam tidak punya bapak ibu saja, tetap sebagai seorang Nabi dan Rasul, apalagi Nabi Isa yang masih memiliki ibu, ya, dengan izin Allah ada ruh yang ditiupkan pada janin si Maryam dan melahirkan Isa ini. Nah, dua-duanya memiliki kesamaan karena yakulan itu sama-sama makan makanan. Itu bahasa halusnya Al-Qur'an ya. Kalau sudah makan apa ya, kelanjutannya kan buang hajat ya. Tapi nggak disebutkan begitu. Al-Qur'an memang bahasanya halus ya. Kita di dunia kalau konsumsi makanan buang hajat. Tapi kalau nanti di surga tidak ada. Di surga itu semua makanan minuman yang kita konsumsi sebanyak apapun itu tidak membuat kita bosan, tidak membuat kita kekenyangan, dan juga tidak menjadikan kita buang air. Tidak ada orang buang air di surga nanti. Makanan minuman yang kita konsumsi sebanyak-banyaknya itu menjadi keringat-keringat yang baunya harum seperti minyak kasturi. Itu adalah penduduk surga. Wanita-wanita juga tidak ada satupun yang menstruasi nanti di surga, tidak ada ya. Bagi ibu-ibu yang walaupun sudah tua-tua sekarang, nanti di surga usianya 30-an tahun, ya, kembali muda ya. Nah, kalau anak-anak kecil yang belum balik, mereka bermain-main di istana, di taman-taman surga di asuh Nabi Ibrahim, bapak-bapak juga begitu. Bagi yang sudah tua-tua, sudah beruban-uban di sini, kembali usianya 30-an. Setiap Jumat kita berkumpul di satu pasar, ya, bapak-bapak ini mereka bercengkerama. Sepulang dari pasar wajahnya semakin tampan orang-orang bapak-bapak ini nanti ya di surga, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa reuni ya, di surga insya Allah ya. Bagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, di majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sementara itu maksud orang-orang kafir Quraisy dengan meletakkan patung-patung di Ka'bah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah kita singgung, dan ini dianggap pelanggaran hak atas Allah. Pelanggaran hak atas para hamba lebih didahulukan daripada pelanggaran hak atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hisabnya nanti terserah Allah ya. Kalau orang syirik itu melanggar hak Allah, tapi kalau orang misalnya mengambil harta orang lain itu adalah hak manusia. Nah, pelanggaran hak manusia itu pengadilannya dilakukan proses hukum pidana. Ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran itu hak Allah, itu nanti prosesnya di akhirat, hisabnya di Allah Ta'ala. Nomor 6, Ibnu Mas'ud berkata, tatkala burung-burung itu melempari dengan batu, Allah mengirim angin sehingga lemparan batu-batu tersebut semakin kuat. Batu-batu tersebut tidaklah menimpa seseorang, melainkan orang tersebut akan meninggal dunia. Tidak ada yang selamat dari mereka, melainkan seorang lelaki dari Kindah. Dia berdendang, sungguh jika kamu melihatnya, tapi kamu belum melihatnya, pastilah kamu akan takut Allah, karena telah mengirim burung-burung semua. Burung-burung itu menyerukan kebenaran. Kepada orang tenggelam yang kami temui, awan senantiasa menaungi kami, seakan ia mempunyai hutang kepada orang Habasyah. Orang Habasyah ya, yaitu raja tadi. Diceritakan, diriwayatkan bahwa batu-batu yang dilemparkan burung-burung tersebut tidak mengenai mereka semua. Akan tetapi ia hanya mengenai orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan mereka. Dalam paparan sejarah sebelumnya telah dijelaskan bahwa pimpinan mereka, Abraha ini pulang dengan ditemani oleh beberapa orang. Tatkala mereka memberitahunya apa yang telah mereka lihat, mereka semua meninggal dunia. Kisah itu merupakan sebuah pelajaran dan nasihat. Yang terakhir, yang ketujuh, Ibnu Ishaq berkata, tatkala Allah mencegah orang-orang Habasyah untuk menyerang Mekah, orang-orang mengagungkan kabilah Quraisy. Nah ini ya, yang saya singgung. Jadi mereka berkata, Ahlullah, keluarganya Allah. Ya, orang-orang Quraisy itu luar biasa. Masya Allah, mereka adalah Ahlullah, keluarganya Allah, masih kerabatnya Allah. Allah telah memerangi musuh mereka dan itu merupakan nikmat bagi mereka. Jadi mereka menjadi citranya semakin meningkat dan menjadi populer
di kalangan jazirah Arab yang lainnya. Selanjutnya yang saya sampaikan di sini, pertama, dari peristiwa ini sejak kelahirannya Rasulullah SAW, beliau adalah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat adalah kasih sayang untuk seluruh alam, terutama bagi orang Quraisy yang secara langsung merasakan rahmat dari kelahiran Rasulullah SAW ini. Ini poin pertama ya. Jadi karena beliau datang membawa rahmat, walaupun belum diutus sebagai Rasul, itu membawa rahmat terutama bagi orang-orang Quraisy. Itu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Yang kedua, dari peristiwa pergolakan politik di Yaman, kita mengetahui bahwa konflik agama itulah yang melatar belakangi terjadinya segala jenis konflik berikutnya, yaitu dampaknya kepada politik, kepada militer dan agama, dan bukan sebaliknya. Dan ini yang menjadi pijakan kita dalam menganalisa berbagai peristiwa di sekeliling kita. Boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi saya percaya dengan statement ini ya, saya setuju. Jadi coba kita lihat tadi ya, ada sentimen dari Abraha untuk melakukan persaingan. Dia ingin membuat tandingan tempat yang besar, yang mewah, menandingi tempat yang ada di Mekah. Kalau di Mekah punya Ka'bah, dia juga punya Ka'bah versinya, yaitu tempat gereja tersebut dengan bangunan Mekah. Jadi ada sentimen-sentimen keagamaan yang akhirnya ketika ini dilakukan penghinaan ya, karena itu kan saling ketika mengetahui ada unsur keinginan dari Abraha yang tidak benar tadi, seolah-olah mau menandingi dan dia mau menghinakan yang ada di Mekah, mengalihkan orang-orang supaya mereka banyak mengunjungi Son'a. Nah ini kan menimbulkan kejengkelan ya, sentimen pada orang-orang Quraisy, tempatnya ditandingi dan dihina dan melakukan perlawanan kepada Abraha, dan akhirnya dia pun juga melawan balik. Jadi konflik keagamaan diikuti oleh militer dan juga oleh politik serta ekonomi. Yang ketiga adalah meskipun Ka'bah dikelilingi oleh orang musyrik, tetap di bawah perlindungan Allah. Karenanya berbagai konspirasi internasional untuk menghancurkannya, alhamdulillah hingga saat ini tidak berhasil. Beberapa kali ada beberapa percobaan ya, di antaranya misalnya hilangnya Hajar Aswad, itu pernah ya, pernah dicuri oleh orang-orang Syiah. Hajar Aswad ini kurang lebih selama 23 tahun ya, tetapi akhirnya bisa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala konspirasi yang akan menghancurkan Ka'bah itu insya Allah akan hancur dengan sendirinya dengan izin Allah taala. Yang keempat, tempat cikal bakal peradaban. Wahyu Allah turun harus sudah bersih dari gangguan asing dan dari awalnya. Jadi dikondisikan. Tempat wahyu turun itu Mekah Madinah. Maka tadi kita singgung di awal ya, surat Makkiyah, Madaniyah ya dua ini. Selain dua tempat ini nggak ada. Nah, maka kita harus bisa mengusahakan ya, berkomitmen dan berusaha untuk melakukan bepergian ke sana. La tusyaddu rihal illa salatati masajid. Tidak sangat dianjurkan kita bepergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Al-Masjidil Haram berada di Mekah, wa Masjid Hadza di Madinah, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa di Palestina. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan kita untuk berangkat ke sana. Kalau Mekah Madinah ya sekalian umrah ataupun haji ya. Yang beberapa waktu lalu ya, ada berita, Masya Allah, ada seorang penjaga sekolah ya, tapi mungkin istrinya juga usaha yang lainnya ya, menabung sudah puluhan juta, ya mungkin diperkirakan 50 juta ya, ditabung tempat yang celengan plastik dimakan rayap ya. Ya nggak tahu apa rencana Allah sesudahnya, tapi saya yakin kalau dia ikhlas, insya Allah diganti lah ya. Ada pekan lalu saya dapat cerita dari salah seorang jamaah masjid, itu marbotnya yang juga sebagai tukang sampah itu berangkat umroh, Masya Allah. Dan umrohnya bukan hadiah ya, umrohnya hasil nabung, menabung pribadi.
Masya Allah ya. Dan umur sekarang kan mahal ya, nggak seperti dulu. Jadi orang yang biasa-biasa seperti itu diberikan kemampuan untuk berangkat ke tanah suci, insya Allah kita pun juga kalau punya kemauan akan dimampukan. Nah, kan kaidahnya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau kita terpanggil, insya Allah dimampukan. Kalau kita nggak merasa terpanggil, ya nggak mau mampu. Ya. Jadi kita lebih mengutamakan pergi ke sana sini. Nah itulah ya, kita diingatkan supaya berangkat ke sana ya, diutamakan daripada tujuan lain. Yang terakhir kelima, orang-orang yang akan membawa agama ini harus disadarkan dari awal bahwa tanpa Islam Anda tidak mempunyai eksistensi internasional sama sekali. La izzata illa bil Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Dengan Islam kita mulia. Kalau kita meninggalkan Islam, maka Allah menghinakan kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini.